Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran dimanapun berada, para peserta tahsin dan sedulur Golkar Jatim rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa kembali di dalam kajian tahsin yang diselenggarakan DPD Partai Golkar tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Kita akan belajar kajian-kajian di dalam ilmu tajwid, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saat ini kita akan belajar cara baca huruf ya. Ketika huruf ya itu berada di akhir kalimat, kemudian kita wakafkan, kita bacanya berhenti. Setelah kemarin kita belajar huruf dhad dan dha, sekarang kita belajar huruf ya. Ya dalam posisi di akhir kalimat dan bacaannya kita wakafkan. Ada 4 jenis cara baca huruf ya di akhir kalimat saat kita baca wakaf. Yang pertama, ketika ya itu jatuh setelah huruf yang bersukun. Jadi ya-nya didahului dengan huruf yang bersukun. Kemudian yang kedua, ketika ya itu jatuh setelah alif mad. Otomatis sebelumnya alif mad berarti harokat fathah. Yang ketiga, ketika ya itu didahului dengan huruf yang berharokat kasrah. Kemudian yang keempat, ketika ya dalam posisi dia bertasydid. Bagaimana ketika ya itu didahului dengan huruf yang bersukun? Jadi ada beberapa tempat di dalam Al-Quran posisinya ya itu didahului dengan huruf yang bersukun, kemudian dibaca waqaf, sehingga iltiqa'us sakinain, bertemulah di situ dua huruf yang sukun, dua huruf yang mati. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah yakni kita baca huruf mati yang pertama seperti apa adanya, kita lafalkan, kita bunyikan apa adanya beserta makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Akan tapi ya-nya itu kita lafalkan tanpa kita bunyikan. Maksudnya gimana? Contohnya begini. Badiyar ra'i. Gitu. Jadi ya-nya itu dilafalkan tapi tidak dibunyikan. Paham ya? Iya, tapi tetap makhrajnya harus terlafalkan. Ya. Famastaysara minal hadi. Ya, hadi. Ya. Loh, makanya yang kita bisa ngoreksi kita sendiri. Ya. Jadi huruf ya makhrajnya harus terlafalkan. Ya. Karena melafalkan huruf ya tanpa ada harokatnya itu bagaimana? Gitu toh. Jadi famastaysara minal hadi.
Jadi huruf Y tanpa ada vokalnya. Paham ya? Begitu. Cara bacanya begitu. Badiyar ra'i. Gitu. Famastaysara minal hadi. Jadi huruf mati pertama tetap utuh makhraj dan sifatnya. Contoh dal. Dal di sini tetap dibaca biasa, qalqalahnya juga harus tetap dilafalkan, dibunyikan. Setelah itu baru masuk di makhrajnya ya. Ya. Jadi kalau ini jadi jenis bacaan yang pertama ketika ya didahului dengan huruf yang berharokat sukun, maka cara bacanya dilafalkan sesuai makhrajnya tapi tanpa dibunyikan, disebabkan karena dia tidak berharokat fathah, tidak berharokat kasrah, dan tidak berharokat dhammah. Paham maksudnya ya? Ya. Kemudian yang kedua, ketika ia didahului dengan alif mad. Ketika diwakafkan kayak apa? Qala hiya 'asha. Tulisannya qala hiya 'ashaya. Di situ ada tanda wakaf. Kalau diwakafkan ya apa? Maka bukan. Kalau diwakafkan maka dia terkena hukum harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Jadi kena hukum 4 mad arid lis sukun. Min qablu wa iyyai. Ya, kalau 2 harokat qala hiya 'ashai. Gitu. Ya, shotnya saja. Shotnya. Maksudnya huruf sebelumnya. Seperti kita membaca mad arid lis sukun. Jadi seakan-akan dia mad arid lis sukun, kemudian bertemu ya yang bersukun. Cara bacanya begitu. Qala hiya 'ashai. Itu 6 harakat. Ya, caranya begitu. Ya. Bisa, terserah. Bisa 6, bisa 4, bisa 2. Ya, jadi kena hukum mad arid lis sukun. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika ia didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Cara membacanya biasa. Ya, cara bahasanya membaca biasa. Yubayyin lana mahi, 2 harokat. Kalla idza balaghatit taraqi, 2 harokat. Ya. Jadi seperti kalau kita membaca mad tabi'i atau mad asli. Ya. Jadi tidak boleh ini seperti qaumi ya'lamun. Bacaan surat Yasin itu ada yang awal juz 23 qaumi ya'lamun. Itu ada ya mati ketemu ya hidup. Itu tidak boleh didghamkan. Tidak boleh ditasydidkan. Qaumi ya'lamun, ya. Itu tidak boleh diidghamkan. Cara bacanya begitu. Yubayyin lana ma hi kalla idza balaghatit taraqi. Begitu.
Otomatis. Ya, karena nun mati ketemu lam, bacaannya idgham bi gunnah. Ya, karena di dalam mushaf itu tasydid itu untuk bantu sebenarnya. Ya, begitu. Ya. Itu yang ia ketika didahului dengan huruf berharokat kasrah. Yang keempat adalah ketika ya itu bertasydid. Cara bacanya, maka ya-nya didobelkan, sukunnya didobelkan. Fakadzalika al-Qassamiri. Ya. Fakadzalika al-Qassamiri. Miri, ditahan, dimatikan ke ya, miri. Ya, kalau yang tadi, kalau yang ketiga ini dibaca seperti kita baca mat. Yubayyin lana mahi. Biasa. Tapi kalau ini harus ada tekanan. Fakadzalika al-Qassamiri. Harus ada tekanan ke huruf ya. Contoh kedua, yusalluna 'alal nabi. Nabi. Ya, harus ditekan. Jadi posisinya ya sukunnya itu 4 harokat. Min qablu wa iyyai. Kemudian wa iyyai. Ya. Jadi seperti dibaca mad harid lis sukun, ya. Kemudian yang didahului dengan harakat kasrah dibaca seperti mad asli, mad tabi'i. Yubayyin lana mahi. 2, 3. Yubayyin lana mahi. Kalla idza balaghatit taraqi. Kalla. Iya, panjangnya karena
ada mat ketemu dengan hamzah, dengan alif secara otomatis. Ya. Memang tidak ada sakal layar. Baik. Iya. Ya memang bacanya itu 4 sampai 5 harokat. Mad jaiz munfasil. Ya. Kita belajar membaca tanpa tanpa layar, tanpa tasdid. Tasdid gunnah itu maksudnya tasdidnya idgham sebagai pembantu saja. Kemudian jenis bacaan yang keempat, ketika ya itu bertasydid dan kita baca waqaf. Fakadzalika alqas samiri. 2 3. Ditahan ya, ditekan kemudian ditahan. Yusalluna 'alan nabi. 2 3. Yusalluna 'alan nabi. Ya, hati-hati ya. Makanya kalau ketemu ya kemudian diwakafkan harus dilihat. Ya, posisinya harus dilihat. Apakah dia bertasydid, apakah dia sebelumnya kasrah, apakah dia sebelumnya ada huruf matnya, apakah sebelumnya sukun, huruf aslinya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi cara bacanya tidak sama. Ya, ada ya yang diwakafkan, maka caranya bacanya tidak sama, tidak dipukul rata. Baik, demikian semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa bermanfaat, barokah untuk kita semuanya, bi barakatil Qur'anil Karim. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.